Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kita berdoa kepada Bapak. Bapak yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Kami mau melangkah hari ini Tuhan. Ajar kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami boleh melangkah, berjalan, berkelakuan, berkata-kata sesuai kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bergaul Allah, anak Tuhan. Landasan firman Tuhan diambil dari Yakobus 4 ayat 4 yang mengatakan, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi siapa saja yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan di bumi ini adalah suatu penugasan sementara. Kehidupan di muka bumi ini adalah singkat, sementara, dan fana. Kehidupan digambarkan seperti kabut, seperti segumpal asap, baru kelihatan, kemudian segera lenyap. Ayub 8 ayat 9 mengatakan, sebab kita anak-anak kemarin tidak mengetahui apa-apa sebenarnya. Karena hari-hari kita di bumi ini seperti bayang-bayang saja. Begitu cepat Bapak Ibu. Jadi yang mau dikatakan pada saat ini adalah janganlah kita terikat akan dunia ini. Janganlah kita terlalu terikat di muka bumi ini. Karena hidup kita yang sesungguhnya bukan di sini Bapak Ibu. Tetapi kita adalah warga negara Allah. Kita berasal dari surga. Kita adalah milik Allah. Inilah yang menjadi tantangan anak-anak Tuhan di dalam menjalani pergaulan yang berkenan di mata Tuhan. Di satu sisi kita adalah umat yang sudah dikuduskan Allah. Umat yang sudah ditebus Allah. Ke bangsa yang sudah terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri. Tetapi di sisi lain kita masih hidup di dunia ini yang penuh dengan kefasikan, kejahatan. Kita masih belum tinggal bersama malaikat-malaikat yang kudus. Kita masih hidup bersama orang-orang yang berbuat dosa. Bahkan di antara mereka masih banyak yang belum mengerti atau mengenal Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita menempatkan diri kita di tengah-tengah dunia ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dikuduskan berarti kita dipisahkan. Hidup kita harus diberlakukan dengan kudus. Jangan hidup secara sembarangan. Jadi tidak heran kita semakin kita jujur, semakin kita benar. Dan semakin kita tidak lagi tertarik akan praktek-praktek nakal di dalam pekerjaan atau dalam bisnis kita. Maka kita akan dipinggirkan oleh teman-teman lama kita. Kita dianggap aneh dan kita bahkan kehilangan sahabat. Kompromi adalah penyebab terbesar mengapa banyak anak-anak Tuhan masih jatuh bangun di dalam pergaulannya. Jatuh bangun di dalam kekudusannya. Takut kehilangan teman, takut dicap fanatik, takut
kehilangan pekerjaan, membuat kita masih menaruh kaki di dua dunia. Kaki yang satu ditaruh di tempat yang bernama kebenaran, dan kaki yang lain masih menginjak pada pola-pola dunia yang jahat. Padahal seperti Yakobus 4 ayat 4 yang kita baca tadi dengan tegas mengatakan, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa yang menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup adalah soal pilihan, Bapak, Ibu. Anda tidak bisa mengusahakan untuk berkenan di mata Tuhan, namun masih bersahabat dengan dunia ini. Galatia 1 ayat 10. Bukan berarti kita harus memutuskan tali persahabatan dengan teman-teman kita. Namun, yang mau dikatakan jangan lagi hidup menurut nilai-nilai yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita ini adalah warga negara Allah, milik Allah. Dan Allah berkata, barang siapa yang tidak berbuat, dia akan dipotong, Bapak Ibu. Dia akan dibuang. Itulah pertandingan kita, penugasan kita di dunia ini. Menjadi anak-anak terang. Konsep menjadi terang, jangan diartikan sempit. Pelita harus bisa memancar lebih terang apabila di tempat gelap. Kita diutus untuk menerangi dunia yang gelap ini. Warnailah lingkungan, warnailah kehidupan dengan nilai-nilai kerajaan surga. Karena kita adalah anak-anak Allah. Emas walaupun terjatuh di dalam lumpur tetaplah emas. Ikan di laut yang penuh dengan garam dan asin, tetapi dia tidak ikut menjadi asin. Demikian juga dengan anak-anak Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan, jadilah terang, jadilah garam di sana. Tempat kerja yang hitam seharusnya tidak menghalangi terang kita untuk bersinar. Bahkan di tempat gelap, dia akan semakin memancarkan terang itu. Milikilah Kristus. Tuhan, tolong aku untuk menyadari betapa singkatnya hidupku di dunia ini. Tolong aku untuk mengetahui bahwa waktuku di sini hampir habis. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, aku mau memperbarui komitmenku untuk berjalan di dalam jalan-Mu, untuk menjaga kekudusan pergaulan. Mampukan aku, Tuhan, untuk membawa terang-Mu di tengah kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Amin. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku batas umurku, batas ajalku, supaya aku menyadari betapa fananya aku. Mazmur 39 ayat 5. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Amin.